Pertama-tama dibilang, dia mau takut kalau Indonesia, karena mati gitu disuruh jadi raja. Tenang mau kok, kalau tropis itu aman negara. Tiba-tiba Arab Saudi duluan. Nah ini 32 derajat saja nah lockdown Pak. Apalagi kita 26, 20 sampai 31. Ini banyak bermunculan pakar-pakar dadakan. Nah masalahnya kadang-kadang informasi yang di-share itu tidak betul, gitu kan. Jadi mumpung ini bulan suci Ramadan, gitu ya, mari kita nahan sama-sama, gitu ya, untuk juga tidak men-share informasi yang sifatnya hoax. Kita sudah ada kemarin pembagian hand sanitizer. Jadi program nasional. Jadi saat ini YNCI sudah ada 230 lebih chapter di seluruh Indonesia. Nah ini program dari pusat ini ada namanya berbagi hand sanitizer dari pusat ini yang tiap daerah kemudian dikirimkan lalu itu juga bagi-bagi. Jadi barusan nelpon Mas Tono sama Pak Haji untuk turun bagi-bagi masker. Nah, sudah selesai, persiapan kita sudah matang, anak-anak juga udah pada standby lah. Nah, temanku, hari ini sesuai janji saya kemarin di podcast bahwa saya akan turun dengan Pak Haji Rusdi untuk bagi-bagi masker. Nah, kebetulan saya masih di kantor, di studio. Saya butuh kembali dulu ke rumah, mandi dulu biar gagah. Dan kita akan turun bagi-bagi masker. Kita juga sudah janjian dengan orangnya PMI. Kebetulan Ketua PMI Makassar, Deng Ical juga mau hadir nanti. Sedikit mungkin kita ada talkshow di sana di tempatnya di Tri Store di Boulevard di sana. Nah, kita akan turun nanti ke sana memberikan bantuan masker secara simbolis. Juga butuh persiapan yang matang karena kan anak-anak sudah pada jalan. Sementara mereka kayaknya ada beberapa barang yang udah lupa tuh, termasuk kamera, termasuk banyak sih yang dia lupa tuh. Butuh apa ya? Lighting enggak usah ya. Oh iya, lighting kita juga bawa nanti. Nah, seperti apa nanti persiapan saya untuk turun ke sana? Ikuti terus bincang-bincang saya dengan Pak Haji sebentar, dengan Deng Ical juga ada di Tristor sebentar. Saya mau balik mandi dulu ke rumah, habis mandi baru jalan. Nah, gitu. Oke. Sampai ketemu di Tristor nanti. Nah, sekarang kita sudah berada di depan Tristor. Nah, kali ini saya akan ngajak kalian semua untuk ketemu siapa aja yang kita temui. Nah, kebetulan di sana ada Pak Haji tuh di depan Tristor. Sekarang ini kita mau mendistribusikan masker yang kemarin kita perbincangkan di podcast antara saya dengan Pak Haji dengan Mas Tono. Nah, seperti apa pembagiannya dan talkshow-nya, kita akan ketemu juga dengan orangnya PMI sebentar. Nah, ikuti saya, kita temui dulu, ada Pak Haji di sana. Selamat sore Pak Haji. Ya, sore. Ya, sore Mas. Nah, kemarin saya sama Pak Haji, sama Mas Tono juga sempat podcast bagaimana kemudian kita melakukan aksi sosial, dan sementara
TRI kemarin betul-betul menyambut ide untuk melakukan aksi sosial, dan sebelum-sebelumnya juga memang TRI sudah melakukan. Gimana Pak Haji? Bisa dijelaskan tidak nih apa-apa kegiatan sosial yang dari Pak Haji lakukan? Iya. Jadi dalam rangka mengantisipasi COVID-19 ini yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia, bahkan di seluruh dunia ya yang terjadi sebelum. Jadi TRI sendiri juga baik secara nasional maupun kami yang ada di regional Sulawesi juga berusaha untuk terlibat secara aktif ya. Jadi kalau secara nasional kemarin informasi yang kami dapatkan dari Presiden Direktur kami, TRI juga menyumbang ya ke pemerintah itu 1 juta US dollar. Ya, alhamdulillah, jadi ada dana yang dialokasikan. Dan kemarin juga tanggal 1 April kami bekerja sama dengan PMI Kota Makassar ya, juga menyalurkan bantuan donasi dari kantor pusat maupun dari karyawan-karyawan TRI yang ada di regional Sulawesi. Berarti gitu ya. Ini TRI memang sudah mulai pagi ya? Iya. Dan ini kedua kalinya ya. Jadi yang kecil-kecil sih sebenarnya banyak ya, teman-teman di lapangan juga berusaha untuk memproduksi kayak masker gitu ya, yang kami bagi secara langsung ke masyarakat secara langsung gitu ya. Itu rutin dilakukan sama teman-teman yang frontliner yang ada di lapangan, teman-teman marketing gitu ya. Nah, kali ini kami menggalang lagi dengan Palang Merah Kota Makassar, kemudian ada juga dari komunitas NMAX Kabupaten Goa gitu ya, yang akan kita salurkan donasi untuk masker ini. Berarti gitu. kita sebentar ngobrol-ngobrol sama Pak Haji ya? Iya, insya Allah. Iya, insya Allah. Kita ngobrol-ngobrol seperti apa distribusinya, ya. Bagaimana juga menghadapi pandemi seperti ini. Oke. Ada pesan moral yang kita sampaikan. Siap. Gitu, Oke, ya. Nah, itu tadi obrolan saya dengan Pak Haji bahwa untuk masker yang diproduksi dan bantuan-bantuan sosial yang lainnya akan segera didistribusikan, dan sebentar lagi saya akan ngobrol dengan Pak Haji dan ada juga dari PMI dan komunitas motor NMAX. Nah, seperti apa serunya? Jangan kemana-mana, ikuti terus kita. Sebentar kita talk show, jangan kemana-mana ya. Ramadan kali ini sangat istimewa. Ramadan di tengah cobaan terbesar bagi umat manusia. Namun kita tidak berhenti berusaha. Kita kalahkan jarak untuk kalahkan keterbatasan. Kalahkan malas, kalahkan emosi, kalahkan penderitaan. Bersama kita kalahkan jarak untuk sebarkan kebaikan dengan Always On Unlimited dari TRI. Nah, Bosku, hari ini kita sudah ada di kantornya TRI di Boulevard, tempatnya Kristor. Nah, kali ini saya sudah bersama dengan Denny Chal, Ketua PMI Makassar. Selamat sore. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini juga saya sudah ada Pak Haji Rusdi. Selamat sore Pak Haji. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana nih kabar nih semua nih? Alhamdulillahirrabbilalamin. Ramai tetap Makassar. Tapi pandemi ini bagaimana ceritanya nih? Itu juga. Saya juga heran dari pagi saya keluar ini seperti tidak ada apa-apa. Karena orang memang tidak paham, ya pasti orang noko-noko kalau disuruh berhenti. Yang ini kan jadi masalah. Yeah. Aturannya sangat ketat sekali. Yeah. Kita nonton juga di beberapa media, katakanlah itu di televisi juga, itu sangat luar biasa sekali. Tapi begitu kita keluar masih macet jalanan nih kita. Betul. Nah, itu yang jadi masalah. Kira-kira di sini di bagian mananya yang salah? Pasti ada yang salah. Yang salah itu karena masyarakat belum menganggap ini bilang bahaya. Ya, anggaplah seperti ini masker. Masker kan orang masih mempertanyakan, kok kenapa kita masih pakai masker? Kan dari awal banyak informasi yang salah, yang tidak boleh dibilang yang tidak proporsional lah. Dibilang yang pakai masker itu yang sakit, lama-lama dibalik lagi yang sehat pakai masker. Lama-lama semuanya pakai masker. Berarti edukasinya tidak sampai kalau gitu ya?
Iya, pertama edukasi. Tetapi yang paling penting ini pertama sumber informasi memang ini yang tidak jelas. Pertama-tama dibilang, jangan mau tahu kalau Indonesia karena mati gitu disuruh jadi raja. Tenang mau kok kalau tropis itu aman negara. Tiba-tiba Arab Saudi duluan. Nah ini 32 derajat saja lockdown Pak. Apalagi kita 26, 20 sampai 31. Yang Pertanyaan saya sebenarnya sangat mendasar ini. Iya. Tapi ini dengan adanya wabah yang seperti ini, pertanyaan saya sederhana. Pemerintah siap nggak sih nih masalah ini menghadapi ini? Gitu? Ya, kalau siap. dilihat dari pernyataan-pernyataan dan apa yang dilakukan sampai hari ini. Dalam perspektif bencana, terutama di Undang-Undang Kebencanaan nomor 24, nomor 27 tahun 2, nomor 24 tahun 2007, bencana itu unpredictable. Jadi begitu kita bicara bencana, siap tidak siap, jangan bicara soal siap. Kenapa kita ada preparedness di situ? Kenapa kita membentuk BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, tingkat provinsi, tingkat kabupaten kota? Karena itu bukti kesiapannya. Kenapa kita menyimpan dana kontingensi? Kenapa kita bikin contingency plan? Itu semua kesiapsiagaan kita. Jadi kalau kita bicara kesiapsiagaan, sebenarnya infrastruktur memungkinkan. Apakah prakteknya di lapangan kemudian ada yang siap betul, ada yang tidak, itu lain persoalan. Tetapi dalam perspektif kami sebagai penggiat kebencanaan, apa yang dilakukan pemerintah itu sudah benar secara komprehensif. Tetapi yang tidak benar itu adalah tidak memastikan semua sumber daya itu digunakan untuk penanggulangan bencana. Kenapa? Karena kita masih biarkan ke regional, kita masih biarkan ke provinsi mengambil kebijakan sendiri-sendiri. Kita masih biarkan ke itu, meminta sebagai kepala daerah itu untuk menentukan sendiri-sendiri. Nah itu yang salah. Padahal kita, menurut saya, padahal kita sudah menetapkan bencana nasional. Mestinya satu komando. Iya, begitu bencana nasional, semua standar SOP berlaku. Tidak boleh Jawa Timur beda, Jawa Barat beda. Ini karena kondisi masing-masing, tidak boleh. Nah di situ menetapkan keadaan bencana itu rapatnya dulu panjang, itu yang rapatnya panjang, itu yang koordinasinya panjang. Tapi begitu ditulis rapat darurat bencana, maka PSBB itu berlaku di semua tempat. Iya. Makanya banyak masyarakat yang mempertanyakan tentang kesiapannya karena selain pemerintah itu kan juga termasuk perusahaan-perusahaan dan lain-lain. Dan hari ini juga terbukti juga artinya punya kesiapan. Saya ke Pak Haji dulu sebentar. Apa kesiapannya Tri sendiri menghadapi pandemi ini Pak? Iya, kalau dari kami di sektor telekomunikasi, salah satu bidang yang tetap diizinkan untuk beroperasi itu adalah industri telekomunikasi, karena telekomunikasi ini melayani untuk kepentingan masyarakat luas. Gitu ya. Jadi kita tetap buka seperti biasa, ya, tentunya dengan terbuka ya sangat terbatas gitu ya. Jadi kantor layanan tetap kita buka seperti biasanya dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore gitu ya. Kemudian teman-teman yang juga bekerja di lapangan itu tetap juga kita fungsikan, tapi kita bekali mereka dengan surat tugas dari surat dari Menkes berdasarkan keputusan Menkes, yang kedua surat dari internal kami sendiri yang menyatakan bahwa teman-teman yang bekerja di lapangan ini adalah bergerak di bidang telekomunikasi. Jadi kita tetap jalan seperti biasanya, tapi kita pun tetap mengindahkan kaidah-kaidah yang diminta oleh pemerintah, seperti misalnya menggunakan masker gitu ya, kemudian mencuci tangan, tidak bersentuhan langsung dengan uang gitu ya. Nah menariknya ini ya, dengan situasi sekarang ini kita mulai mengajari konter-konter kita ini, pelanggan-pelanggan kami ini, untuk bertransaksi secara elektronik. Tadinya mereka belanja, menyerahkan duitnya langsung. Sekarang kita ngajari mereka untuk bertransaksi secara elektronik atau virtual. Jadi kadang-kadang mereka transfer ke kita untuk belanja, ya kan? Kadang juga mereka bisa langsung masuk ke website-nya Tri untuk belanja di situ. Jadi tidak perlu bersentuhan, tidak perlu ada didatangi secara langsung oleh. Artinya pencegahan atau memutus mata rantai ini, tapi tetap juga pekerjaan jalan. Artinya Tri memang sudah mempersiapkan hal-hal ini untuk masyarakat kita ya. Nah yang menarik yang saya mau tanyakan juga ini pagi ini, kok Tri langsung mau melakukan aksi sosial dan bekerja sama dengan TNI gitu. Idenya dari mana nih Pak? Iya, saya rasa hal seperti ini
semua perusahaan pasti akan turun tangan untuk membantu, karena ini kan bencana nasional dan bencana dunia, gitu ya. Secara nasional itu kami sudah bekerja sama juga dengan PMI Pusat. PMI Pusat itu Tri Indonesia menyalurkan sekitar 1 juta US dollar yang kita salurkan bantuan. Kemudian teman-teman juga yang ada di regional Sulawesi, waktu itu kami dengan Demical juga bekerjasama tanggal 1 April kemarin, kita juga menyalurkan bantuan dari karyawan dan dari perusahaan gitu. Jadi meskipun secara nasional sudah ada, tapi kami juga berusaha untuk ayo dong bantu juga di area, jangan semuanya di nasional, karena rata-rata kan perusahaan nyalurkannya ke nasional gitu kan. Jadi kita juga minta meskipun tidak terlalu besar, tapi alhamdulillah ada support dari kantor pusat. Nah, untuk kasus yang seperti ini kira-kira di Makassar itu banyak nggak sih perusahaan-perusahaan yang bergerak seperti ini yang kerjasama juga dengan PMI dan Iya, sebenarnya sih banyak sekali. Kalau perusahaan ini mengerti betul kayaknya yang dibilang kalau kolaps gini masyarakat ikut kolaps nanti. Nah ini kan perusahaan yang punya visi jangka panjang yang menganggap bahwa aset yang terbesar itu adalah stabilitas masyarakat, buyer, konsumen. Itu perusahaan modern yang berpikir memang panjang minta uang karena memang CSR-nya dia fungsikan. Ya itu maksudku, tidak semata-mata cari untung untuk ini hari, tapi dia juga pikir bagaimana mengedukasi masyarakat, dan itu alhamdulillah Tri Hutchinson terutama Indonesia itu termasuk salah satu yang terdepan. Bukan karena di corona ini di Palu juga kemarin, di Mataram juga kemarin kita sama-sama terus, dan kita juga menyampaikan terima kasih. Dan beberapa perusahaan juga melakukan hal yang sama. Yang problem saya bilang ini adalah beberapa kelompok masyarakat ini menganggap, tanda kutip menganggap enteng. Padahal sudah berkali-kali dibilang di pemerintah ya, yang kok sok jago bos. Dan kok tidak ada yang jago nih kau. Jago bicara bilang soalnya, kok bersih jago yang Amerika, Italia, Spanyol, bersihnya kau. Itu jangan kok dibilang kita agamamu bagus, yang Arab Saudi, anjo Roma Vatikan, anjo India, China. Nah semua pusat agama ada menjadi jammo kalau religius di jammo kok. Di sini diborongi. Iya. Bayangkan dan ini memang kalau kami dalam perspektif kebencanaan itu memang ini seperti mau di restart ini kondisi kulturalnya kita. Memang kita harus selalu meningkatkan kesiapsiagaan kita. Kenapa? Dulu Palang Merah mengusulkan kita bikin kampung siaga bencana, kita bikin sekolah siaga bencana. Alhamdulillah zaman kemarin sudah dilaksanakan tetapi berhenti lagi. Kenapa? Karena kita ini negara paling rentan terhadap bencana. Tidak ada bencana yang tidak ada di Indonesia. Kalau Jepang itu bos geologis sih. Nah di situ jadi kesiapsiagaannya dia aman di situ saja. Kalau di tempat lain bencananya itu satu jenis, tapi kalau Indonesia mulai ring of fire-nya ada. Bencana sosial ada, medis ada, non medis, non alam lengkap, kerusuhan bahkan. Kenapa? Karena kita di sini sangat heterogen. Kalau bagaimana Pak? Persiapan apa ke depan ini dan yang mau dilakukan? Kalau saya sih melihatnya gini dari sisi bisnis usaha ya. Memang yang salah satu yang paling ditakuti dampak dari bencana jangka panjang seperti ini sektor ekonomi. Ekonominya dikhawatirkan tidak bergerak. Dengan tidak bergerak, semakin banyak orang yang dirumahkan, semakin banyak orang yang di-PHK, gitu kan. Nah, nambah bencana juga. Ini jadi bencana baru, bencana baru, gitu. Jadi bencana yang melahirkan bencana, jadi efek domino, gitu kan. Nah, makanya tadi kenapa yang himbauan dari pemerintah, termasuk dari Palang Merah, untuk benar-benar menerapkan PSBB ini secara disiplin, betul-betul kita tinggal di rumah. Karena kalau kita tidak lakukan ini secara disiplin bersama-sama, ini akan jadi panjang. Ya. Sekarang Makassar misalnya menerapkan sampai tanggal 7 Mei kalau tapi kalau kondisinya seperti yang sekarang terjadi, tidak menutup kemungkinan, mudah-mudahan tidak, bisa diperpanjang gitu kan. Akan jumlah yang terpapar COVID-19 ini malah bisa semakin banyak. Apalagi hari ini belum ada penurunan dan peningkatan yang ada. Iya, malah meningkat gitu kan. Nah, makanya ya ayolah. Ini sudah ada otoritas dalam hal ini pemerintah dan penggiat-penggiat kemanusiaan semacam PMI. Mereka sudah menganjurkan kepada kita semua, ya tugas kita bersama sebagai masyarakat untuk ikuti. Ya.
Nah, sebagai perusahaan, saya juga ya menghimbau teman-teman di company-company lain gitu ya, untuk terlibat secara langsung gitu ya. Karena ini adalah bencana kita bersama. Ini tanggung jawab kita bersama gitu kan. Kalau hanya mengharapkan pemerintah, saya yakin sumber dayanya sangat terbatas. Tapi kalau kita proyek rame-rame, kita gotong royong untuk sama-sama terlibat, tidak harus dalam jumlah yang besar gitu kan. Tapi kepedulian kita terhadap kecil-kecil pun gitu, mungkin ada yang cuma bisa nyumbang masker gitu kan, atau ada yang bisa nyumbang kaos tangan, apapun yang kita bisa lakukan saat ini, ayo kita lakukan sama-sama. Yang terakhir nih, kira-kira kalau misalnya hari ini ada yang mau disampaikan ke masyarakat, apa yang mau disampaikan? Ya, kalau perusahaan ya ikuti Menteri supaya peduli, supaya kapasitasnya kita itu bisa dioptimalkan. Kenapa? Karena masing-masing ada spesialisasinya. Jadi kalau di bidang bencanaan, ya cari muka yang kredibel, support kita. Karena kalau kau bikin sendiri, itu pasti tidak maksimal. Biasanya sih begitu, tinggal sinergi. Tetapi yang paling utama yang saya bilang adalah bahwa hari ini kesempatan untuk menjadi pahlawan untuk semua orang. Kenapa saya bilang ini seperti di Restar ini? Karena momen seperti ini yang kecil bisa jadi besar, yang besar bisa temak pun jadi kecil. Dan siapapun selalu punya kesempatan untuk menjadi yang terbaik, terutama untuk menjadi pahlawan. Jadi yang mungkin ragu itu anak-anak zaman now, teman-teman anak muda di mana saja, momen tak sekarang memang untuk tampil. Untuk tampil mengambil peran, tidak mesti di depan, tidak di internet kok, di mana saja. Di mana saja, sekecil apapun. Kalau itu terjadi, selesai nih barang. Artinya tak kalah kita kena, tetapi tunggu mak 14 hari ke depan tidak ada nih. Selesai ini. Tunggu mak, kalau kita lakukan kini semuanya. Iya, bersamaan ki. Tak kalah ada di sini apa boleh buat. Tetapi kalau kita rame-rame melakukan hal yang sama, jelas gitu 14 hari kemudian, maka selesai ini masalah. Nah, sambil kita mencari obatnya kan alhamdulillah ada insya Allah plasma nanti ada minum itu, tapi tanpa obat pun juga kalau kita lakukan hal itu selesai, karena ini barang tidak bergerak. Enaknya ini barang yang kita lawan barang tidak bergerak. Jadi kalau kita tidak kasih bergerak, kita tidak pindah-pindahkan, pasti mati di tempat. Jadi enak sih, asal itu tadi disiplin. Jadi saatnya kita jadi pahlawan di tempatnya masing-masing, di porsi kita masing-masing. Tinggal begitu benar-benar tinggal. Munculkan kesadaran. Iya, betul-betul emergensi baru kita keluar. Kalau Tri, apa yang kira-kira mau disampaikan ke masyarakat? Iya, kalau dari kami, kalau sekarang ini dengan situasi yang terjadi sekarang ini banyak bermunculan pakar-pakar dadakan. Nah, masalahnya kadang-kadang informasi yang di-share itu tidak betul, gitu kan. Jadi mumpung ini bulan suci Ramadan, gitu ya, mari kita nahan sama-sama untuk juga tidak men-share informasi yang sifatnya hoax, gitu ya. Sudah ada pemerintah, ya, pemerintah lah, kita percaya saja kepada pemerintah. Nah, mungkin dari sisi pemerintahnya yang kita harapkan lebih gencar lagi untuk memberikan informasi yang betul valid, sehingga masyarakat tidak perlu menerima informasi dari luar, gitu kan. Cukup dari pemerintah saja satu pintu, itu saja yang kita jadikan patokan sama-sama. Saya rasa semuanya harus dilakukan bersama-sama untuk memutus mata rantai ini. Ya mudah-mudahan kita berharap sih tidak panjang ya, supaya efek ekonominya juga ke semua masyarakat juga tidak terlalu lama gitu. Itu sih harapan. Terima kasih Ringisal untuk sore hari ini. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak. Dan teman-teman dimanapun kalian berada, ini tadi bincang-bincang saya dengan Ringisal, Bupati Makassar dan Tri. Jadi sebelum saya tutup acara ini, Tri sebenarnya ingin memberikan sumbangan masker. Dia ingin mendistribusi dengan secara akan memberikan ke Ringisal. Seremonial saja dulu. Nampak keren ya pun maskernya, boleh dipakai dulu. Boleh. Dari tadi saya bertanya-tanya kenapa bagus sekali maskernya semua ini baru tidak tahu. Iya. Itu. Iya.
Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Iya. Nah, Nanti. Tosco, dalam di hari ini juga Tri sudah mendistribusikan masker melalui PMI dan ternyata memang Tri Makassar, Sulawesi khususnya pada umumnya Sulawesi juga memang sudah bekerja sama di berbagai bencana nasional yang ada di Indonesia dengan PMI. Terima kasih atas perhatiannya. Sehat selalu. Sampai hari ini dan Tosco dimanapun Anda berada, sampai jumpa ikuti terus channel ini Tos Entertainment. Ramadan kali ini sangat istimewa. Ramadan di tengah cobaan terbesar bagi umat manusia. Namun kita tidak berhenti berusaha. Kita kalahkan jarak untuk kalahkan keterbatasan. Kalahkan malas, kalahkan emosi, kalahkan penderitaan. Bersama kita kalahkan jarak untuk sebarkan kebaikan dengan Always On Unlimited dari Trey. Tadi kan sudah ngobrol sama Dengi Jaya. Ya. Siapa lagi yang ditunggu ini yang mau datang? Ya, hari ini selain kita mengundang teman-teman dari PMI, gitu, PMI Kota Makassar, kita juga berencana untuk mendistribusikan masker ini ke teman-teman komunitas. Tapi sebelum didistribusikan kita ada dulu ngobrol. Ya. Nah, hari ini kita sudah undang ya, datang untuk ngobrol-ngobrol ringan lah gitu ya. Nah, kira-kira NMAX ini Pak Haji juga ikut ke situ ya? Kebetulan saya punya juga NMAX gitu ya. Jadi bisa juga saya masuk di komunitas itu kan, gitu kan. Iya kan ada NMAX di Makassar. Iya, jadi punya motor iya. di sini komunitas NMAX. Iya. Nah, kebetulan tadi pas dikontak gitu kan, ada rencana nggak? Kebetulan saya bilang ada rencana gitu kan. Jadi saya undang datang ke sini untuk sudah ada ya. Kita panggil aja ya sekarang ya. Oke, silakan Wahyu. Ya. Ini dia. Bisa barangkali dikenalkan Pak satu-satu. Ya, silakan. Saya Wahyudin, Wahyu biasa panggil Wahyu dari komunitas Yamaha NMAX Club Indonesia chapter Goa, chapter. Temannya yang satu? Sama, saya Ronald dari YNC Goa. Kira-kira gimana yang mau dilakukan oleh teman-teman? Biasanya kan kalau kita komunitas motor itu otomatis lebih banyak waktunya di jalan. Khusus di pandemi corona ini, kita sudah berlakukan secara sudah nasional bahwa semua kegiatan di lockdown dulu. Kopdar Kopstan ditiadakan, touring juga ditiadakan. Tapi komunitasnya memang ada aksi sosial. Iya ada. Kita kayak misalnya yang baru-baru pernah terjadi bulan lalu itu ada kebakaran di Kabupaten Goa. Ada terdampak itu di daerah bantaran Sungai Jeneberang. Itu kita juga bantu, ada beberapa kakak. Kita bantu peralatan masak, kompor, gas dan sebagainya. Kita bantu. Ya, pakaian juga, bahan sembako. Kalau yang terkait dengan COVID-19. Nah, yang COVID ini kita sudah ada kemarin pembagian hand sanitizer. Jadi ini program nasional. Jadi saat ini YNCI sudah ada 230 lebih chapter di seluruh Indonesia. Nah, ini program dari pusat ini ada namanya berbagi hand sanitizer dari pusat ini yang tiap daerah kemudian dikirimkan, lalu itu kita bagi-bagi. Dan rencananya mau bagi-bagi masker juga. Nah, ini sudah hand sanitizer sekarang. Insya Allah kita. Bagi-bagi masker langsung turun ke warga atau? Nah, ini kita juga tetap jaga yang himbauan pemerintah tentang physical distancing. Jadi nanti kita ketika turun ke target di mana, mungkin kan ada lebih dari 5 orang yang turun, terus jaga jarak dan yang kita mungkin sasar itu titik-titik yang mungkin banyak warga yang berkumpul tapi belum memakai masker. Iya, kayak begitu yang kita sasar. Boleh Goa. Siap. Kalau Makassar bukan? Kalau wilayah Makassar kan ada juga YNCI Makassar, ada juga chapternya. Tiap kabupaten kota ada seluruh Indonesia. Gitu, ya. Nah, kebetulan ini yang dari chapter chapter Goa gitu kan.
Ini yang kebetulan mengontak lebih awal gitu ya, mengontak lebih awal. Jadi ya kebetulan momennya memang bersamaan dengan kita membagi-bagi masker ini. Jadi mereka juga punya kegiatan ke masyarakat untuk membagi-bagi masker. Saya rasa ya sudah kita libatkan banyak pihak lah gitu ya. Maaf sekali Pak. Saya pikir tadi itu teman komunitas motornya Pak Haji. Iya betul. Jadi saya disampaikan ke Pak Haji, nanti kita akan ngobrol-ngobrol sama Pak ini, sama komunitas NMAX. Di pikiran saya, oh ini komunitas motornya Pak Haji. Kalau saya mungkin agak ketuaan sudah ya. Ya, jadi selama ini mungkin citra tentang kayak klub motor seperti itu enggak terlalu bagus ya. Klub motor ya, klub motor. Bukan. Ini klub motor. Jadi ada strukturnya dari nasional, terminologinya harus ya, harus sudah beda. Dari namanya sudah beda duluan. Kita juga sudah punya struktur dari nasional, regional sampai tiap kabupaten kota ada juga ada RT-nya, tiap 2 tahun juga ada diadakan Munas. Nah, yang paling penting yang kita dari NC ini bahwa apapun latar belakang kita saat inilah waktunya untuk kita kolaborasi dengan siapapun juga, dengan pihak swasta, dengan pemerintah, komunitas. Ini waktunya sekarang ini kita kolaborasi. Iya. Kalau saya satu punya pesan buat siap di klub INC. Pesan saya satu. Ajak Pak Haji. Tinggal disodori formulir ya. Kalau saya bisa ikut Makassar, bisa ikut Goa ya. Karena Goa itu kampung saya. Kalau ada masih di Makassar juga, tinggal disodori formulir nanti. Siap. Kira-kira begitu ya. Mungkin kita serahkan simbolis dulu. Oh iya. Nah, sambil ini Pak Ji, karena mungkin teman-teman yang dari NMAX ini sudah mau turun langsung ke lapangan ya, kita serahkan aja. Nah, ini dia. Kita serahkan simbolis ya dulu. Ya, kita serahkan secara simbolis. Ya. Boleh langsung dipakai dulu baru dibagikan yang nantinya. Insya Allah ini juga kita juga harus mengedukasi masyarakatnya bahwa masker itu bukan cuma sekedar menutupi, tapi ada juga memang standar-standar yang harus kita ikuti. Bisa dipakai touring. Bisa dipakai touring ini, pakai touring. Bagus ini standarnya ini bagus. Tepas karena dulu pakai kartunya sudah pakai memang kartunya. Alhamdulillah di Goa itu pengguna tri banyak. Oh, cukup besar di sana. Pakai cukup besar itu. Keren luar biasa. Pokoknya kalau tidak mau ketinggalan zaman pakai tri. Iya. Dan kalau mau menjadi keren pakai tri. Mau menjadi klub motor yang handal pakai tri. Bagus sekali ya. Oke, itu juga sampai di sini dulu bincang-bincang saya dengan Pak Haji dan klub motor dari INC Goa. Mudah-mudahan nanti suatu hari nanti kita akan ketemu lagi ngobrolin yang lainnya. Thank you Tonsku, dan untuk distribusinya kita akan bareng-bareng nanti teruslah sama mereka. Thank you. Ramadan kali ini sangat istimewa. Ramadan di tengah cobaan terbesar bagi umat manusia. Namun kita tidak berhenti berusaha. Kita kalahkan jarak untuk kalahkan keterbatasan, kalahkan malas, kalahkan emosi, kalahkan penderitaan. Bersama kita kalahkan jarak untuk sebarkan kebaikan dengan Always On Unlimited dari Trey.